Hai Sobat Info, kalian tahu tidak bahwa ternyata banyak sekali hal yang dimiliki suatu negara tapi tidak dimiliki oleh negara lain. Selain itu, banyak juga nih kebiasaan yang mungkin dilakukan oleh suatu negara tapi tidak biasa di negara lain. Yaps, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang biasa di negara Eropa tetapi tidak biasa di negara kita. Kira-kira apa aja ya? Kalau penasaran nih ya, yuk simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini. Terutama buat kamu nih yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya ya kalau kamu suka informasi dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Yang pertama, seorang petani atau peternak memiliki ratusan hektar lahan padang rumput untuk mengembalakan ratusan ekor sapi perah miliknya yang akan menghasilkan ribuan liter susu dalam satu hari. Nah, kebayang gak sih? Di Indonesia menghasilkan ribuan liter susu sapi dalam sehari? Nah, itu kan hal yang tidak wajar ya untuk di negara kita. Tapi ternyata di Eropa sana itu hal yang wajar kok. Lanjut ke hal yang kedua. Seorang peternak sapi biasa ternyata mampu mengurus ratusan ekor sapi sendirian loh, termasuk dengan memerah susu ratusan ekor sapi. Tapi yang perlu kamu tahu, dengan teknologi tinggi ya tentunya, dan mengantarnya ke pabrik atau koperasi susu di hari yang sama. Hebat bukan? Yang ketiga, seorang peternak itu hidupnya makmur loh. Meski tinggal di desa, tetapi kesejahteraannya luar biasa. Kebutuhan-kebutuhan hidup tercukupi maksimal, termasuk mobil mewah, biasa dinikmati para petani atau peternak di desa-desa di Eropa. Hal yang keempat merupakan hal yang sangat berbeda dengan di negara kita dan mungkin tidak wajar ya untuk di negara kita, tapi ternyata di sana merupakan hal yang lumrah, bahwa ternyata petani dan peternak punya bargaining position yang kuat di depan pemerintah. Koperasi petanilah yang menentukan harga komoditas di sana. Berani macem-macem nih sama petani. Kalau mereka sampai demo bisa berbahaya loh. Kasihan petugas Polantas dan juga Satpol PP mereka. Hal yang kelima adalah, jika terjadi demo, jangan lupa ya, demo petani biasanya tematik. Misalnya, memprotes kebijakan harga komoditas tertentu petani akan menggunakan komoditas itu untuk properti protesnya. Contoh nih ya, petani kita pernah protes harga cabai atau bawang merah dengan membuang cabai atau bawang merah tersebut, tetapi dengan jumlah yang sedikit ya. Hal yang keenam, ternyata membuang sampah alat-alat rumah tangga berukuran besar yang sudah tidak dipakai tapi belum tentu rusak, cukup ditaruh di pinggir jalan atau di tempat terbuka tertentu di sekitar tempat pembuangan sampah. Lalu tuliskan saja di atas kertas satu kata, free. Maka siapa tahu masih ada orang yang perlu memanfaatkannya. Hal yang ketujuh, masyarakat di Belanda punya tradisi unik loh. Ketika salah satu anaknya lulus sekolah, mereka akan menandai kelulusan itu dengan menggantung tas sekolah pada tiang bendera di rumahnya. Hal ini tetapi seperti biasa dilakukan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, hal yang kedelapan cukup unik nih. Ternyata masyarakat di Belanda juga punya tradisi jualan barang-barang bekas di depan rumah masing-masing saat hari libur nasional ulang tahun ratu mereka. Kita tidak punya hari libur nasional buat memperingati hari ulang tahun pemimpin nasional kita. Sudah kebanyakan libur sih kalau di Indonesia. Yang mungkin kamu tidak akan temukan di Indonesia adalah bahwa ternyata parkiran ribuan sepeda di halaman stasiun dan sekitarnya merupakan pemandangan yang biasa loh. Bahkan, parkir sepeda seringkali dibuat bertingkat seperti rak. Para pengelaju di Belanda biasa berangkat dari rumah dengan sepeda dan memarkir sepedanya di sekitar stasiun. Lanjut ke hal nomor 10. Kereta api di Belanda menyediakan ruang di sekitar pintu masuk untuk parkir sepeda milik penumpang yang akan meneruskan perjalanan dengan sepedanya. Makanya, sepeda lipat yang sekarang mulai ngetren di Indonesia sudah ada di sana sejak tahun 1990-an loh. Mereka sudah ada yang bawa sepeda ke dalam gerbong. Oke, hal terakhir yakni hal yang ke-11, modifikasi sepeda sangat kreatif yang orientasinya untuk memaksimalkan barang atau orang yang dapat dibawa. Mereka orang-orang yang sangat praktis dan juga fungsional.
Demikian juga sepeda menjadi benda yang sangat fungsional yang selalu disesuaikan dengan keperluan masing-masing sesuai umur pemakainya. Yaps, jadi itu dia guys, beberapa hal yang tentunya tidak biasa di negara kita, tetapi mungkin biasa ataupun sudah lumrah di negara Eropa. Jadi gimana menurut kamu? Kalau kamu punya pendapat lainnya, yuk tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga nih untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!